Perekat PA menjadi wadah bagi jemaat anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kepada Yesus dan menjadi tempat untuk membangun tali persaudaraan, menambah kakak, adik, dan teman. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eka di ibadah daring Perekat PA. Hari ini kita akan belajar tentang Ruben. Selain beribadah, kita juga mau merayakan HUT Perekat GP yang ke-72. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi dengan judul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Saatnya kita berdoa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah daring. Tuhan, pada pagi ini kami akan memulai ibadah. Tuhan boleh berkati kami, siapkan kami untuk dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan dengan baik. Tuhan berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya. Kita buka Mazmur 27 ayat yang pertama. Jika sudah, kita akan baca bersama-sama. Kakak akan mewakili membaca ya adik-adik. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian pembacaan. Kita sudah membaca Mazmur, saatnya kita bernyanyi satu lagu, Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yang tahu gerakannya boleh ya, dipakai gerakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan telingamu, ting-tong. Hati-hati gunakan telingamu, ting-tong, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, kekong. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kita sudah masuk ke dalam firman. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Adik-adik sekarang ambil sikap doanya, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita mau berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, karena kasih sayang Tuhan. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai Kak Ike, berikan Roh Kudus agar apa yang Kak Ike sampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya lagi. Saat ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat yang ke-20 sampai yang ke-30. Kakak ulangin ya. Kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat yang ke-20 sampai yang ke-30. Jika sudah, kita akan membaca bersama-sama. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Saatnya kita akan mendengarkan cerita. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Ike. Silakan Kakak Ike. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu ini dalam rangka Hari Minggu Khusus Ibadah IHMPA kita 24 Juli 2022 dalam rangka HUT ke-72 Pekat Gerakan Pemuda. Nah, tadi kita baca Kejadian 37 ayat 20 sampai 30 bercerita tentang Ruben. Ruben ini adalah salah satu
anak dari Yakub yang tertua atau disebut anak sulung. Anak Bapak Yakub ada 12 yang laki-laki. Nah, yang paling pertama adalah Ruben namanya. Sebagai seorang kakak atau anak sulung, Ruben bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Nah, adik-adik akan lihat gambar-gambar di mana di situ adik-adik mungkin ingat cerita tentang Yusuf yang dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya karena mereka mau membunuh Yusuf pada awalnya karena mereka merasa iri. Yusuf itu sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Padahal Bapak Yakub punya anak 12, tapi dia sayang sama Yusuf. Nah, saudara-saudara Yusuf yang lain merasa iri, dan rasa iri itu berkembang menjadi rasa benci sehingga mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi kita panggil si Ruben kakak ya, kakak Ruben sebagai kakak tertua tidak mau atau tidak menghendaki hal itu terjadi kepada adiknya Yusuf, karena dia sebagai seorang kakak harus menasihati mana yang baik atau yang tidak baik. Adik-adiknya yang lain semua bersepakat untuk membunuh Yusuf supaya bapaknya tidak pilih kasih lagi. Menurut adik-adiknya Ruben, bapaknya si Bapak Yakub tuh tidak adil karena sayangnya terlihat banget kepada Yusuf. Maka saudara-saudaranya sangat iri dan iri itu menjadi benci sehingga mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Karena si kakak Ruben ini seorang kakak dan dia gak mau adik-adiknya berbuat yang tidak baik, maka Ruben menasihati adik-adiknya tidak usah membunuh Yusuf. Jadi Yusuf dikeluarkan dari sumur, lalu mereka membakar ada seekor domba atau kambing yang dekat situ, dipotong darahnya, terus dicucurkan di jubahnya Yusuf. Nah, mereka bikin cerita ke Bapak Yakub bahwa si Yusuf anaknya termakan oleh binatang buas. Padahal si kakak Ruben dia berpikir supaya adil di tengah-tengah, karena adik-adiknya yang lain benci dan iri dan kemudian berubah menjadi benci kepada Yusuf. Tapi dengan niat membunuh itu kan tidak baik, makanya kakak Ruben bilang jangan dibunuh atau disakiti. Terus waktu mereka mengangkat si Yusuf dari sumur, teman-temannya melihat ada musafir atau saudagar lah, pedagang. Lalu mereka bilang kita jual aja Yusuf ke mereka gitu kan. Ternyata itu orang Mesir atau pedagang Mesir. Nah, adik-adik, di sini dijelaskan kalau setelah dibuang di sumur, si kakak Ruben udah bilang sama adik-adiknya jangan membunuh, lalu dia kembali ke sumur niat untuk mengembalikan atau mengeluarkan Yusuf. Adik-adiknya yang lain yang tadinya benci, iri berubah menjadi benci lalu sepakat membunuh, akhirnya mengikuti saran dari kakak sulung mereka yaitu Ruben. Nah, dari cerita ini kita tahu kalau jadi seorang kakak itu harus bertanggung jawab atas sikap adik-adiknya. Dia juga harus jadi pelindung dan penolong bagi adik-adiknya atau saudara-saudaranya. Lalu kakak juga harus menjadi penasihat yang baik, memberikan contoh, panutan, dan teladan yang baik. Lalu bersikap tegas dalam membimbing dan memberi arahan kepada saudara-saudaranya atau adik-adiknya, dan mengasihi adik-adiknya atau saudara-saudaranya dengan tulus. Nah, adik-adik,
Demikian sedikit kilasan cerita dari seorang kakak Ruben yang menjadi seorang kakak. Pasti di antara adik-adik ada yang jadi kakak juga, dan yang jadi adik juga harus turut taat kepada kakak. Terima kasih adik-adik, kiranya cerita kakak Ruben ini dapat dimengerti adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ike untuk ceritanya. Untuk merespon firman yang sudah kita dengar, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengar suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Yuk adik-adik, kita siapkan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh dikumpulkan di ibadah IHMPA pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan berikan. Biarlah firman yang Tuhan berikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau membawa di dalam doa untuk gereja kami Tuhan dan pembangunan gereja kami. Terima kasih untuk gedung gereja yang boleh Tuhan sediakan sampai saat ini. Terima kasih untuk fasilitas yang boleh kami gunakan dengan baik. Kiranya Tuhan mau memberkati rencana pembangunan gereja kami. Biarlah rencana pembangunan gereja kami dapat berjalan dengan lancar dan gedung gereja kami dapat digunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga, Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, Maha Baik. Di sini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia kami, dan jauhkan dari setiap pencobaan yang ingin mengganggunya Tuhan, baik dari pimpinan hingga masyarakatnya. Karena hanya Engkau ya Tuhan, yang dapat ikut serta akan negara kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia menjadi rumah yang penuh damai sejahtera bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul di daring ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit di rumah. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan. Berkati juga teman-teman kami yang sedang berulang tahun Bapa. Kiranya Engkau tambahkan usia mereka dengan sukacita dan kesehatan, serta Engkau berkati mereka dalam segala hal yang boleh mereka lakukan dalam keseharian mereka. Bapa, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di sorga, kami mau mendoakan Tuhan untuk orang tua kami yang bersama-sama dengan kami setiap harinya. Tuhan boleh sertai mama, papa kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan,
dan berkat rohani yang daripada Tuhan, sehingga orang tua kami bisa menemani kami dalam keseharian kami di sekolah, di rumah, maupun pertemanan kami. Kami juga mendoakan untuk orang tua kami, mungkin yang sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Untuk orang tua kami dalam pekerjaannya, Tuhan boleh memberkati. Kami juga mau mendoakan untuk sekolah kami, Tuhan, untuk pembelajaran kami yang masih di sekolah secara daring maupun yang sudah bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Tuhan boleh berikan kami keseriusan, kedisiplinan dalam belajar sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang bahagia, yang dapat senang untuk belajar ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah masuk ke dalam waktunya memberikan persembahan. Ayo, celengannya mana? Yuk kita siapkan celengannya untuk memberikan persembahan. Jika tidak ada celengan, adik-adik bisa menggunakan amplop ya. Dan jangan lupa uang persembahannya. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan secara mandiri di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati orang-orang yang akan mengolahnya,
orang-orang yang akan menggunakannya juga nanti untuk pelayanan di gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita masuk ke dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, Kakak nggak bosan-bosannya mengajak adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, memainkan alat musik, menari, atau apapun itu, serta rindu untuk memuji Tuhan Yesus. Boleh yuk dikirimkan videonya ke kakak-kakak agar video adik-adik bisa menjadi berkat untuk kita semua. Ditunggu ya videonya adik-adik. Warta berikutnya, Kakak mau mengucapkan terima kasih atas pelayanannya hari ini untuk kakak-kakak Pelkat GP. Semoga kakak-kakak tidak bosan untuk terus melayani di IHMPA ya kakak-kakak. Berikutnya kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama buat Lucia Benedicta yang berulang tahun tanggal 24 Juli. Dan berikutnya untuk Yonatan Sapteno yang berulang tahun tanggal 26 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan ada lagi yang berulang tahun, yaitu selamat ulang tahun Pelkat GP ke-72. Semoga selalu menjadi roda dan menyala api di GPIB Sawangan. Selamat ulang tahun kakak-kakak GP. Sekian warta hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan bernyanyi dari GB 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Kita sudah di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, mau memberkati ibadah kami dari awal kami memulai hingga kami mengakhirinya Tuhan. Tuhan, kami mau berserah untuk setiap hal yang akan kami lakukan setelah ibadah, dan kiranya Engkau mau menyertai kami agar kami bisa kembali beribadah minggu depan dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Salam untuk papa, mama, adik, kakak, dan semuanya. Dan selamat ulang tahun buat kakak-kakak GP. Selamat hari Minggu.